Kamu juga, ya, mudanya kamu atau tuanya kamu atau kecilnya kamu yang sedang melihat saya sekarang ini, ya kedepannya akan lama-kelamaan menjadi keriput, lama-lama menjadi muda, ya. Artinya apa? Mudanya orang, kuatnya orang itu adalah universal sifat yang tidak selamanya. Nah, kalau kita paham betul ini, artinya ya kalau begitu nggak perlulah kita terlalu membanggakan mudanya kita. Sama seperti cantiknya perempuan atau gantengnya laki-laki, itu adalah sesuatu yang disifati ini tidak selamanya ada. Itu sebenarnya sudah diatur dalam pahaman logika yang disebut dengan universal sifat yang tidak lazim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan lima universal yang sebelumnya kita sudah membahasnya di uraian yang secara umum. Sekarang kita akan membagi lima universal ini mulai dari genus, spesies, diferensia, sifat khusus, dan sifat umum. Nah, jadi sebenarnya pada masing-masing lima universal ini itu ada pembagian secara rinci. Agar supaya kita ini bisa lebih jelas memahami tentang lima universal, ya maka kita harus melihatnya secara rinci. Nah, misalnya di universal golongan teman-teman itu ada pembagian yang lebih terperinci yang bisa kita gunakan dalam mendefinisikan sesuatu di luar nantinya gitu. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pembahasan terkait dengan lima universal ini itu sangat penting, yang dimana lima universal ini bahkan orang tidak akan bisa mendefinisikan sesuatu dengan baik dan logis ketika tidak betul-betul memahami tentang lima universal. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk universal golongan itu sebenarnya ada universal hakiki, golongan hakiki, dan golongan hubungan. Nah, golongan hakiki ini maksudnya adalah golongan yang sesuai dengan definisi asalnya, di mana golongan hakiki sesuai dengan golongan, universal golongan dengan sesuai dengan asalnya adalah suatu pahaman universal yang eksistensinya berbilang banyak tetapi esensinya tetap sama. Maka dari itu golongan hakiki adalah sesuai dengan jenis asalnya itu, sesuai dengan definisi asalnya. Sementara golongan hubungan itu berbicara tentang suatu golongan hakiki tadi, ya, yang dihubungkan dengan golongan-golongan lain. Misalnya suatu golongan universal zat kita hubungkan dengan universal zat lainnya yang lebih luas. Misalnya manusia kita hubungkan dengan binatang, ya, binatang kita hubungkan dengan benda berkembang. Nah, hubungan ini akan menjadi dapat kita katakan, ya, atau sesuatu yang ketika dihubungkan seperti ini dapat kita katakan bahwa manusia adalah sebagian daripada binatang, binatang adalah sebagian daripada benda berkembang. Nah, karena dihubungkan seperti ini, saya jadi teringat dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu 4 perhubungan, di mana kalau sebagian begini itu menunjukkan adalah hubungan umum dan khusus mutlak. Artinya di sini juga berlaku hubungan umum dan khusus mutlak. Tetapi di universal golongan ini teman-teman, ketika kita hubungkan, ya kan, kita hubungkan zat universal zat dengan universal zat yang lebih luas, ya, universal hakiki dengan universal hakiki yang lebih luas lagi, maka akan terdapat tingkat-tingkatan daripada universal golongan itu sendiri. Misalnya manusia kalau kita hubungkan dengan binatang, lalu binatang kita hubungkan dengan benda berkembang kita hubungkan dengan benda dan di atasnya, maka ada tingkatannya. Nah, kita lihat mana tingkatan terendah. Nah, ternyata teman-teman tingkatan terendah di sini adalah manusia.
Kenapa manusia menjadi tingkatan terendah dalam universal hubungan, universal golongan ini? Itu karena manusia, ya kan, tidak ada lagi golongan di bawahnya. Ketika kita lihat manusia sebagai sebuah golongan, tidak ada lagi golongan di bawahnya. Yang ada adalah nama-nama daripada manusia itu sendiri. Nah, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa ketika ada nama-nama itu seperti saya, kamu, dan orang lain yang memiliki nama tetapi tetap manusia, itu berarti sama esensinya. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya itu. Artinya apa? Golongan terendah ini adalah golongan daripada golongan itu sendiri. Adalah golongan yang menjadi inti pembahasan kita selanjutnya pada pembeda dan jenis. Karena ini menjadi patokan gitu. Nah, selanjutnya di atas manusia kan ada binatang. Di atas binatang itu ada benda berkembang. Nah, karena binatang berada tengah-tengah, maka dia ini menjadi golongan tengah gitu. Karena ada golongan di atasnya dan di bawahnya. Di mana golongan di bawahnya adalah manusia, golongan di atasnya adalah benda berkembang. Maka dia disebut sebagai golongan tengah. Nah, ada golongan tinggi, ada tingkatan tertinggi, yaitu ya suatu golongan yang dimana tidak ada lagi golongan di atasnya, tetapi dia berada tetapi ada golongan lain di bawahnya. Ya, sebab dia adalah substansi. Nah, yang mencakup ini, ya kan, yang menjadi substansi ini, dia menjadi harus sebuah jenis, bukan golongan. Ya, dia harus mencakup keseluruhan daripada golongan-golongan yang lebih luas ini. Gitu. Maka kita sebut dengan substansi. Nah, substansi itu sendiri adalah lawan daripada aksiden atau sifat, dimana kalau kita lihat daripada pendekatan logika, bahwa substansi ini adalah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, ya. Misalnya manusia, ruh, malaikat, pohon, gunung, itu adalah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, yang bisa ada wujudnya di luar akal tanpa yang lain, itu maksudnya substansi itu. Sementara aksiden itu tidak akan bisa berdiri sendiri, tidak bisa eksis, tidak berwujud di luar akal kalau tidak ada yang lain. Ya, contohnya apa? Misalnya putih sebagai warna itu tidak bisa eksis tanpa adanya kapas, tulang, ya kan, tembok dan sebagainya. Itu perbedaan keduanya. Nah, jadi di atas benda yang kita sebutkan tadi, tingkatan tadi, itu ada substansi, dan di atas substansi tidak ada lagi, karena di bawahnya adalah golongan-golongan. Gitu. Nah, selanjutnya ada genus atau jenis. Jenis juga ini kalau dilihat dari suatu jenis, ya, adanya jenis ini, kalau kita perhatikan golongan yang di atasnya secara langsung dan tidak langsung, maka jenis juga akan terbagi menjadi dua. Ada jenis dekat dan jenis jauh. Misalnya kita perhatikan adalah golongan benda cair. Nah, kalau kita lihat benda cair, ya, maka terhadap golongan air, ya, benda cair terhadap air itu menjadi jenis dekat, atau benda terhadap benda berkembang dan benda terhadap benda tidak berkembang itu menjadi jenis dekat. Tetapi kalau kita lihat benda terhadap benda cair dan golongan air, ya, maka itu menjadi jenis jauh. Nah, karena secara tidak langsung, ya, dia berurutannya. Keberurutannya tidak langsung. Seharusnya benda berkembang, benda tidak berkembang, ya, benda cair, ya, benda padat, dan masuk pada golongan air. Nah, golongan air ada hujan, ya, ada air sumur, ada air laut, ya. Nah, kalau kita perhatikan pada benda cair lalu kita lihat hubungannya secara hakiki dan secara hubungan, kita lihat dengan benda, ya, maka dia hubungan jauh. Gitu. Artinya apa? Hubungan jauh adalah hubungan yang tidak secara langsung berurutan berada di atas golongan yang diperhatikan itu. Kalau kita hanya perhatikan benda berkembang, maka kita lihat golongan di atasnya, benda misalnya. Nah, hubungan benda terhadap benda berkembang itu hubungan dekat. Nah, sementara kalau kita perhatikan benda cair lalu kita hubungkan dengan benda saja, nah berarti benda
terhadap benda cair itu hubungan golongan jenis yang jauh. Kenapa? Karena tidak secara berurutan, secara langsung ya. Seperti itu. Di sisi lain ada juga jenis ini, ada jenis tingkatan atas, ada tengah dan ada bawah. Ada terendah, ada tengah, ada tertinggi. Golongan jenis yang terendah itu adalah jenis yang sangat dekat dengan golongan hakiki. Sementara jenis tengah itu berada di jenis tertinggi dan jenis terendah. Sementara jenis tertinggi adalah jenis yang jauh dari golongan hakiki. Misalnya jenis terendah adalah jenis yang lebih dekat dengan golongan hakiki. Golongan hakiki misalnya benda cair, ya kan? Benda cair yang di bawahnya ada air, ya kan? Air ini golongan hakiki. Nah, benda cair dengan air itu menjadi jenis dekat. Nah, sementara jenis tingginya itu yang jauh dari golongan hakiki. Misalnya dari air ke benda, itu golongan tinggi, jenis tinggi. Karena memang benda itu mencakup banyak sekali golongan-golongan sampai pada air. Nah, air menjadi golongan hakiki. Kenapa? Golongan ini tidak lagi ada golongan di bawahnya. Karena kalau ada golongan di bawahnya hanyalah berbilangnya eksistensi yang sama eksistensinya. Kalau kita katakan air secara universal, memang kalau kita keluarkan dia menjadi ada air sumur, air laut, tapi esensinya sama, dia tetap air. Jadi seperti itu yang dimaksud. Nah, selanjutnya ada pembeda atau kita sebut diferensial. Pembeda ini sebelumnya kita sudah katakan bahwa ketika ada tanda tanya yang menyatakan bahwa yang menanyakan apa pembedaan antara manusia, kucing, kerbau, apa pembedanya? Nah, jawabannya adalah rasional. Nah, di sini pembeda juga ada dua. Ada pembeda jauh dan ada pembeda dekat. Nah, pembeda dekat ini itu ketika kita katakan, ya kan, ketika suatu golongan itu pembedanya, ya kan, dalam satu jenis, ya, bersatu dalam satu jenis, pembedanya menjadi satu pembeda yang mutlak adanya, yang tidak bisa sama dengan yang lain. Itu pembeda dekat. Nah, semisalnya jenis binatang, ya, pembeda antara manusia dan harimau adalah rasional, ini mutlak. Sebaliknya, pembeda harimau dengan manusia, kalau lihat dengan golongan yang lain secara hakiki, harimau dibedakan dengan perasanya. Nah, kalau manusia didefinisikan atau dibedakan atas dasar dari perasanya, itu disebut pembeda secara jauh. Kenapa? Karena mencakup di dalamnya ada binatang. Tapi kalau rasional kita gunakan sebagai pembeda, itu pembeda dekat. Kenapa? Karena hanya manusia yang menjadi rasional itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat universal, sifat khusus dan umum. Ya, kita ambil langsung dua. Kenapa? Karena kedua-duanya tetap menjadi satu kesatuan sebenarnya. Ya. Dan kita langsung bahas kedua-duanya. Nah, di dalam sifat universal itu ada yang lazim dan tak lazim. Yang lazim itu sendiri adalah suatu pahaman yang universal yang secara akal tidak mungkin berpisah dengan eksistensinya. Ya, contohnya adalah dua dan genap. Nah, itu tidak bisa berpisah karena dua adalah genap adalah dua. 4 dengan genap, nah, itu tidak bisa berpisah. Ya, kita katakan ganjil, ya bayangan kita ke arah 3, 5 dan 7 dan seterusnya seperti itu. Lazim sendiri ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lazim dalam wujud luar, ada lazim dalam wujud dalam, dan ada lazim dalam esensi. Dalam wujud dalam itu maksudnya adalah kelaziman suatu sifat, suatu paham universal, dia hanya ada di dalam akal, tidak ada di luar.
Nah, kalau dalam wujud luar itu maksudnya adalah suatu pahaman universal yang hanya ada pada wujud luar akal tapi tidak lazim di dalam akal. Sementara lazim dalam esensi itu lazimnya ada di dalam akal dan ada di luar akal. Misalnya adalah lazim di dalam itu di dalam akal itu maksudnya adalah kelazimannya hanya ada dalam akal, seperti universalnya manusia, ya, partikulirnya Ahmad, partikulirnya Muhammad sebagai manusia di luar akal. Nah, kelaziman ini itu hanya dalam akal. Kesamaan antara manusia dan binatang atau Ahmad dengan harimau itu lazim di dalam, tapi di luar tidak. Itu akan berbeda ceritanya. Sementara kelaziman yang hanya ada di luar akal tetapi di dalam akal tidak lazim, itu seperti kita misalnya persamaan antara segitiga sudut, ya, segitiga dengan dua sudut tegak lurus, ya, dua sudut tegak lurus, ya. Kalau kita bayangkan di dalam akal segitiga, maka sudutnya 3. Nah, sudutnya 3. Nah, sementara kita ingin samakan, ya, di dalam akal bahwa dia sama dengan dua sudut tegak lurus. Nah, ini tidak lazim dalam akal. Di akal menolaknya, tetapi di luar ada, di luar akal ada. Ya, jadi kesamaan segitiga, sudut segitiga dengan kesamaan dua sudut tegak lurus itu lazimnya di luar, dia tidak lazim di akal. Karena ketika membayangkan sudut segitiga, akal kita menerima dia sama dengan sudut tegak lurus. Nah, tetapi ada juga yang lazimnya di dalam, ada juga yang lazim di luar. Nah, misalnya ganjil dan genap. Ganjil pada angka 3 dan ganjil pada angka 5, genap pada angka 4, genap pada angka 8, itu menjadi satu kelaziman baik di dalam akal maupun di luar akal. Di mana lazim tadi kita sudah sebutkan bahwa suatu pahaman universal yang serakal tidak bisa pisah dari eksistensinya. Kelaziman dalam esensi tadi ada lazim yang jelas, ada yang tidak jelas. Kelaziman dalam esensi ini kan adalah kelaziman sesuatu atau paham universal yang baik dalam akal maupun di luar akal itu sama-sama ada, sama-sama diterima, ya, baik di dalam akal maupun di luar akal. Nah, oleh karena itu ada yang jelas dan ada yang tidak jelas dari kelaziman ini. Ada lazimnya sesuatu dalam akal itu ada yang jelas, ya, ada yang tidak jelas. Nah, yang jelas, ya, itu maksudnya adalah suatu kelaziman di dalam akal yang tidak perlu lagi pembuktian dan dalil untuk membuktikan adanya. Misalnya ketika kita membayangkan angka 4, ya, akal kita akan menuju genap. Maka kelaziman ini disebut lazim jelas, ya, lazim jelas, di mana lazim jelas ini adalah lazim jelas yang lebih khusus. Nah, lazim jelas yang lebih khusus karena dia tidak perlu, ya, dan tidak perlu pembuktian, tidak perlu kita ambil dalil lalu membayangkan, membuktikan 4 itu adalah angka genap, benar, ya. Jadi secara khusus, ya, 4, ketika katakan 4 langsung pikiran kita, akal kita menuju ke genap. Ketika katakan genap, ya, langsung ke arah 4 yang dan lainnya, ya, begitupun ganjil dan seterusnya. Sementara ada lazim yang lebih umum, ada kelaziman sesuatu ini lebih umum. Misalnya ketika kita katakan, kita bayangkan bahwa 2 itu setengah dari 4, 2 adalah setengah dari 4. Nah, dia lebih ke hal yang kita harus menghubungkannya, gitu, menghubungkan dulu, ya. Jadi ketika kita bayangkan 2, ya, tidak
serta-merta kita langsung bayangkan bahwa ada 4, enggak, tapi kita akan katakan ada hubungan. Nah, hubungannya adalah bahwa 2/2 dari 4, lapar dan makan. Nah, ketika kita membayangkan lapar, teman-teman, nah kita akan membayangkan hubungan antara makan dan lapar. Hubungan inilah yang disebut lebih umum ini. Tetapi dia tidak perlu membuktikan, tetapi kita hanya menghubungkan, membayangkannya dalam hal hubungannya dalam tabiat kita sehari-hari gitu. Nah, ketika kita bayangkan lapar, ya kita akan membayangkan hubungannya dengan makan. Ketika kita membayangkan makan, maka kita akan menuju sesuatu yang lain hubungan dengan lapar. Nah, ada juga kelaziman ini yang tidak jelas. Yang tidak jelas itu seperti, maksudnya adalah bukan tidak jelas daripada pahamannya, bukan, tetapi maksudnya yang tidak jelas ini adalah kelaziman daripada sesuatu itu dia membutuhkan pembuktian, dia membutuhkan dalil untuk membuktikannya. Ya seperti tadi, seperti sesuatu kelaziman yang ada di luar akal tapi tidak ada di dalam akal. Ya misalnya segitiga. Ya, segitiga ini teman-teman itu ada persamaan antara segitiga dengan 2 sudut tegak lurus itu tidak ada dalam akal, tidak bisa lazim dalam akal. Dia harus dibayangkan, sulit kita bayangkan kesamaannya gitu. Tetapi di luar akal ada gitu. Nah ini juga itu tidak jelas. Maksudnya tidak jelas ini itu dia membutuhkan dalil lain, membutuhkan pembuktian lain. Nah, membutuhkan dalil dan pembuktian terhadapnya sehingga kita bisa katakan dan akal menerimanya bahwa itu benar. Nah, itu maksudnya lazim tidak jelas ini. Jadi bisa kita lihat, ya kan? Kalau kita kembali ke pemahaman kita sebelumnya, berarti dia ini termasuk pada ilmu mudah, pengetahuan yang mudah dan pengetahuan perhitungan gitu. Nah selanjutnya universal sifat yang tidak lazim gitu. Yang tidak lazim ini adalah suatu pahaman universal yang dimana dia ada kemungkinan, ya secara akal dia bisa memungkinkan berpisah dari eksistensinya. Dia ada kemungkinan dia berpisah dengan eksistensinya. Misalnya ketika kita melihat sesuatu di luar akal kita, ada memang yang disifati ini, ada yang melekat, ada yang tidak melekat. Nah, makanya pada universal sifat tidak lazim ini terbagi menjadi 2, ada yang permanen dan non permanen. Ada yang selamanya melekat, ada yang tidak selamanya melekat. Misalnya yang permanen adalah suatu pahaman, ya suatu pahaman sifat, ya, atau universal sifat yang melekat kepada yang disifati. Contohnya adalah hitamnya orang negro. Ini permanen. Secara realitas kita bisa lihat bahwa memang orang-orang akan menganggap ketika kita menyatakan ada negro, ya kan, negro itu langsung kebayang bahwa orang hitam. Atau NTT misalnya itu langsung kebayang bahwa sumber air tidak dekat, tidak ada airnya. Atau Papua kebayang dengan koteka misalnya begitu. Ini sebenarnya adalah sebuah yang tidak lazim dalam akal sebenarnya, sebab akal akan melihat sesuatu kemustahilan di dalamnya sehingga ada kemungkinan perubahan. Sekalipun di dalamnya tidak ada perubahan, tetapi akal sendiri akan melihat ada perubahan gitu. Nah pada universal sifat sendiri ini disebut universal yang tidak lazim tapi permanen. Ini kenapa tidak lazim? Karena ada kemustahilan dalam akal yang sebenarnya bisa berubah. Ya mungkin saja misalnya ada orang negro nanti ada yang putih, atau ada memang di NTT suatu saat nanti sumber airnya akan dekat gitu. Jadi kemustahilan inilah yang akan dimungkinkan oleh akal sehingga dikatakan memang ini tidak lazim secara permanen. Walaupun kenyataan tidak akan berubah, misalnya hitamnya orang negro itu
tidak berubah, tetapi akal akan melihat pada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ya begitulah akal melihat, sehingga dia tidak lazim baginya. Nah, selanjutnya ada non permanen atau sementara, di mana maksudnya ini adalah suatu universal sifat itu yang tidak melekat secara tidak melekat selamanya kepada yang disifati. Seperti saya gitu, saya ini sekarang lama-kelamaan pastinya keriput. Kamu juga, ya, mudanya kamu atau tuanya kamu atau kecilnya kamu yang sedang melihat saya sekarang ini, ya kedepannya akan lama-kelamaan menjadi keriput, lama-lama menjadi muda, ya. Artinya apa? Mudanya orang, kuatnya orang itu adalah universal sifat yang tidak selamanya. Nah, kalau kita paham betul ini, artinya ya kalau begitu tidak perlulah kita terlalu membanggakan mudanya kita. Sama seperti cantiknya perempuan atau gantengnya laki-laki, itu adalah sesuatu yang disifati, ini tidak selamanya ada. Itu sebenarnya sudah diatur dalam pahaman logika yang disebut dengan universal sifat yang tidak lazim ini. Nah, selanjutnya ada karena ada perubahan itu yang cepat dan lambat, maka yang non permanen ini juga ada yang disebut perubahan lambat dan cepat gitu. Seperti mudanya manusia itu perubahannya lambat, ya, perubahannya lamban sedikit demi sedikit, seiring berjalannya waktu dia akan menjadi tua. Jadi kepada yang disifati tidak selamanya, dia sementara. Nah, begitupun yang cepat. Yang cepat ini artinya ya dia cepat perubahannya. Seperti kita terkejut, ya, ketika terkejutkan kita, muka kita merah, ya, atau muka kita pucat, ya, di saat kita gugup, muka kita merah ketika kita marah, itu adalah sesuatu yang disifati itu tidak selamanya ada. Nah, dan dia juga cepat hilang. Jadi seperti itu ya untuk pembagian ilmu universal dan lebih rinci, ya, supaya kita ini ya harapannya bisa melanjutkan daripada apa yang saya sampaikan ini kepada implementasi yang lebih, ya, dan kita mau belajar secara bersama, karena sebenarnya belajar itu tidak ada batasan, baik anak kecil, anak muda, ya, itu menjadi satu kesadaran tersendiri dalam diri kita sendiri, karena kesadaran karena kita tidak tahu sebenarnya membuat kita untuk terus mencari tahu. Ya, marilah terus mencari tahu, tidak hanya lewat saya, tapi banyak hal, ya, banyak orang-orang yang akan membagi pengetahuan, maka hadirlah hal-hal yang bermanfaat. Kiranya seperti itu. Kita akan bertemu lagi di part 14. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.